Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 6 MI yang solih dan solihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan berlatih latihan soal SAS atau PAS Fikih kelas 6 semester 1. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Untuk rangkuman materi pelajaran lainnya dan latihan soal pelajaran lainnya, anak-anak bisa cek link di deskripsi ya. Ayo berlatih. Penilaian akhir semester 1. Berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang paling benar. Nomor 1. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabihi. Berdasarkan hadis di atas bahwa barang-barang yang dihalalkan oleh Allah dijelaskan dalam A. Al-Quran, B. Hadis, C. Kamus, D. Ensiklopedi. Jawabannya adalah A. Al-Quran. Nomor 2. Berikut ini yang termasuk contoh makanannya halal adalah A. Sate ayam, soto, dan martabak. B. Soto, suik, dan opor ayam. C. Bakso, sate kuda, dan saren. D. Saren, sate ayam, dan bakso. Jawabannya adalah A. Contoh makanannya halal adalah sate ayam, soto, dan martabak. Nomor 3. Pak Rahman berburu ke hutan. Ketika melepas anak panah, dia membaca basmalah. Hukum hasil buruan Pak Rahman adalah A. Haram dimakan, B. Haram dijual, C. Halal dimakan, D. Subhat. Jawabannya adalah C. Hukum hasil buruan Pak Rahman adalah halal dimakan. Sebab di dalam Al-Quran tertera menghalalkan hewan yang didapat dari hasil berburu. Tentu saja hewan itu mati ketika diburu, sehingga tidak perlu lagi disembelih secara syar'i karena penyembelihan syar'inya diganti dengan perburuan. Nomor 4. Daging babi diolah dengan bumbu yang lezat dan enak. Menurut ajaran Islam, A. Makruh memakannya, B. Halal memakannya, C. Haram memakannya, D. Sunnah memakannya. Jawabannya adalah C. Haram memakannya, karena bahan dasarnya daging babi ya. Meskipun diolah dengan bumbu yang lezat dan enak. Nomor 5. Dalil berikut yang menjelaskan tentang halalnya binatang ternak adalah A. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, B. Kullu muskirin khamru wa kullu khamrin haram, C. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, D. Wahillat lakum bahimatul an'am. Jawabannya adalah D. Dalil yang menjelaskan tentang halalnya binatang ternak yaitu Uhillat lakum bahimatul an'am. Nomor 6. Seseorang yang terbiasa makan makanan haram secara berpikir dan perilakunya adalah A. Pemaaf dan dermawan, B. Bertanggung jawab, C. Mulia dan terpuji, D. Egois dan sulit diatur. Jawabannya adalah D. Egois dan sulit diatur. Nomor 7. Organisasi Islam yang mengeluarkan fatwa halal dan haramnya makanan adalah A. Badan Pengawas Obat dan Makanan, B. Majelis Ulama Indonesia, C. Majelis Taklim Indonesia, D. Ikatan Dokter Indonesia. Jawabannya adalah B. Majelis Ulama Indonesia atau dikenal dengan MUI ya anak-anak ya. Nomor 8. Akibat mengkonsumsi makanan yang diharamkan Allah adalah A. Diberi kemudahan rezekinya, B. Badan sehat dan kuat, C. Susah menerima kebenaran, D. Tidak dimurkai Allah. Jawabannya adalah C. Susah menerima kebenaran. Nomor 9.
Agama Islam menganjurkan kepada umatnya untuk selalu makan yang halal, karena hal ini menunjukkan bahwa Islam memperhatikan A. Keadaan manusia, B. Kemampuan manusia, C. Kemauan manusia, D. Kesehatan manusia. Jawabannya adalah D. Kesehatan manusia. Nomor 10. Ketentuan minuman halal menurut Islam adalah A. Enak, lezat, dan memabukkan. B. Enak, lezat, merusak tubuh. C. Bersih, tidak merusak tubuh, memabukkan. D. Bersih, tidak merusak tubuh, tidak memabukkan. Jawabannya adalah D. Ketentuan minuman yang halal menurut Islam adalah bersih, tidak merusak tubuh, dan tidak memabukkan. Nomor 11. Berikut ini yang termasuk contoh minuman yang halal adalah A. Air kelapa, air sirup, dan jus apel. B. Air kopi, air teh, dan whisky. C. Air susu, air putih, dan bir. D. Anggur putih, jus jambu, dan arak. Jawabannya adalah A. Contoh minuman yang halal adalah air kelapa, air sirup, dan jus apel. Nomor 12. Seseorang yang terbiasa minum minuman haram, maka pola berpikir dan perilakunya A. Bertanggung jawab, B. Toleransi dan pemaaf, C. Egois dan sulit diatur, D. Dermawan. Jawabannya adalah C. Egois dan sulit diatur. Nomor 13. Berikut ini yang bukan merupakan ciri-ciri minuman yang diharamkan adalah A. Memabukkan, B. Menjijikkan, C. Membawa madarat, D. Mahal. Jawabannya adalah D. Yang bukan merupakan ciri-ciri minuman yang haram adalah mahal. Nomor 14. Dalil berikut yang menjelaskan tentang haramnya minum khamr adalah A. Wa yuharrimu alaihimul khaba'is, B. Ma askara kasiruhu faqaliluhu haram, C. Wala tulqu bi aidikum ila tahluka, D. Uhillat lakum bahimatul an'am. Jawabannya adalah B. Dalil yang menjelaskan tentang haramnya minuman khamr adalah ma askara kasiruhu faqaliluhu haram. Nomor 15. Berikut ini yang bukan termasuk manfaat minuman yang halal adalah A. Terhindar dari murka Allah, B. Menjadi terkenal dan terhormat, C. Tubuh selalu sehat, D. Menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Jawabannya adalah B. Menjadi terkenal dan terhormat. Nomor 16. Menurut ajaran agama Islam, hukum minum zat kimia beracun adalah A. Haram, B. Halal, C. Subhat, D. Makruh. Jawabannya adalah A. Menurut ajaran agama Islam, hukum minum zat kimia beracun adalah haram. 17. Akibat minum minuman yang diharamkan Allah antara lain A. Diberi kemudahan rezekinya, B. Badan sehat dan kuat, C. Susah menerima kebenaran, D. Terhindar dari murka Allah. Jawabannya adalah C. Susah menerima kebenaran. Nomor 18. Pernyataan berikut yang bukan cara-cara untuk menghindari makanan yang haram adalah A. Tanamkan di dalam diri sikap tidak suka terhadap makanan dan minuman yang diharamkan. B. Kita selalu berbelanja bahan makanan dan minuman di supermarket. C. Hendaklah difahami betul macam-macam makanan dan minuman yang diharamkan. D. Jika terdapat keraguan terhadap makanan dan minuman tersebut, tanyakanlah kepada ulama terdekat. Jawabannya adalah B. Yang bukan termasuk cara-cara menghindari makanan yang haram adalah kita selalu berbelanja bahan makanan dan minuman di supermarket ya anak-anak. Nomor 19. Hukum mengkonsumsi binatang yang hidup di dua alam adalah A. Halal, B. Haram, C. Subhat, D. Makruh.
Jawabannya adalah B. Hukum mengkonsumsi binatang yang hidup di dua alam adalah haram. Nomor 20. Contoh binatang haram yang kita disuruh untuk membunuhnya di tanah haram, Makkah dan Madinah adalah A. Burung buas dan tikus, B. Semut dan kelelawar, C. Lebah dan burung hudhud, D. Burung merpati dan gagak. Jawabannya adalah A. Contoh binatang haram yang kita disuruh untuk membunuhnya di tanah haram adalah burung buas dan tikus. Nomor 21. Hukum binatang laut yang mati tidak karena disembelih adalah A. Tetap halal, B. Haram, C. Subhat, D. Dilarang dimakan. Jawabannya adalah A. Hukum binatang laut yang mati tidak karena disembelih adalah tetap halal. Nomor 22. Berikut ini termasuk binatang yang menjijikkan, kecuali A. Ulat bulu, B. Belatung, C. Belalang, D. Cacing tanah. Jawabannya adalah C. Yang bukan termasuk binatang yang menjijikkan adalah belalang. Nomor 23. Rusa adalah binatang halal, akan tetapi karena liar, rusa tersebut tidak disembelih di lehernya, melainkan disembelih pada tubuh bagian lain. Hukum memakan daging rusa tersebut adalah A. Haram, B. Halal, C. Makruh, D. Subhat. Jawabannya adalah B. Halal, karena rusa termasuk binatang yang liar. Ya, boleh disembelih pada tubuh bagian yang lain, asalkan dengan menyebut nama Allah. Nomor 24. Seorang pemburu berhasil menangkap seekor kijang dengan bantuan anjing pemburu yang telah terlatih. Hukum memakan hasil tangkapannya adalah A. Halal, B. Haram, C. Subhat, D. Makruh. Jawabannya adalah A. Halal. Sebab di dalam Al-Quran dengan tegas membolehkan kita berburu hewan dengan menggunakan hewan pemburu. Dan hewan pemburu itu sendiri tidak lain adalah hewan buas yang umumnya pandai berburu hewan lain untuk dimangsa dan dijadikan makanan. Dan salah satu hewan pemburu yang dibolehkan adalah anjing pemburu. Anak-anak juga bisa cek surat Al-Maidah ayat 4 ya. Nomor 25. Binatang yang tetap halal walaupun sudah menjadi bangkai adalah A. Ular, B. Ikan, C. Kupu-kupu, D. Ulat. Jawabannya adalah B. Binatang yang tetap halal walaupun sudah menjadi bangkai adalah ikan ya. Sebagai tambahan, bangkai yang masih halal dimakan itu hanya bangkai ikan dan bangkai belalang. Ingat-ingat ya anak-anak. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.